Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 30 Januari 2023. Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari renungan di dalam santapan harian. Firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 37, demikianlah firman Tuhan. Mayat Isabel akan menjadi pupuk pada permukaan tanah di kebun di luar Yizreel, sehingga tidak ada yang dapat berkata, inilah Isabel. Bapak Ibu Saudara, satu-satunya perempuan yang secara khusus dinubuatkan kematiannya dan kematiannya yang mengenaskan diceritakan secara mendetail adalah Isabel. Yehu sampai ke Yizreel, tempat Isabel tinggal. Isabel menghias diri serta menjenguk dari jendela dan menyindir Yehu yang ia sebut sebagai Zimri, seorang yang membunuh tuannya. Yehu berteriak kepada pegawai Isabel, "Siapa yang di pihakku?" Ketika ada 2-3 orang pegawai istana menjenguk kepadanya, Yehu menyuruh mereka menjatuhkan Isabel. Mereka melakukannya sehingga darah Isabel memercik ke dinding dan ke kuda, dan mayatnya pun terinjak-injak. Ketika Yehu meminta orang untuk menguburkan mayat Isabel, ternyata yang tertinggal dari Isabel hanyalah kepala, kedua kakinya, dan kedua telapak tangannya. Ini menggenapi firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 23 dan ayat ke-36. Di kebun di luar Yizreel akan dimakan anjing daging Isabel. Bapak Ibu Saudara, mengapa Tuhan sampai secara khusus menubuatkan kematian Isabel dan mengisahkan dengan begitu mendetail? Itu karena Isabel adalah orang yang menyesatkan banyak umat Allah. Ia membawa Ahab dan seluruh Israel secara resmi menyembah kepada Baal dan Asyera. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30-33. Nama Isabel kemudian dipakai untuk menunjukkan orang yang membawa umat menyembah kepada berhala. Wahyu pasal 2 ayat 20. Nubuat kematian dan detail kematian Isabel yang mengenaskan menunjukkan betapa Allah sangat membenci Isabel dan orang seperti dia yang menyesatkan umat dan membawa umat menyembah kepada Allah lain. Karena itu kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai dalam kelemahan kita juga membuat banyak saudara seiman kita ikut berdosa. Paulus juga mengingatkan kita untuk tidak menjadi batu sandungan bagi saudara seiman kita. 1 Korintus 8 ayat 13. Apalagi jika kita sampai mengambil bagian dalam menyesatkan umat Allah. Bapak Ibu Saudara, hal ini penting untuk kita renungkan, karena kita sebagai umat Tuhan dipanggil untuk kemudian membawa orang lain mengenal Tuhan, bukan justru berpaling daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bertindak benar dan mampu mengajarkan kepada orang lain hanya kebenaran Tuhan saja. Tuhan juga kiranya menjauhkan kita dari perilaku atau keinginan untuk menyesatkan umat Tuhan. Mari kita memohon hikmat yang daripada Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran Tuhan secara benar dan secara tepat, sehingga ketika orang lain mendengarnya, mereka dapat bersukacita dan datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena kami dianugerahkan kasih yang daripada Tuhan. Kami bersyukur karena kami dianugerahkan penebusan yang daripada Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami kemudian diberikan kebenaran Allah itu. Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjalankan kebenaran itu. Hidup tunduk, berdiri dan berjalan di dalam kebenaran Allah. Dan biarlah kami juga boleh kemudian menyampaikan kebenaran itu secara benar dan secara tepat, sesuai dengan yang Tuhan ajarkan.
kepada orang-orang di sekitar kami, kepada orang-orang yang kami ceritakan tentang Tuhan, sehingga mereka pun boleh datang kepada Tuhan, dan kami tidak menjadi penyesat-penyesat di luar sana. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin. Kami boleh terus memuliakan Tuhan. Dan kami boleh terus menjadi berkat bagi sesama kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.